Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Hafizah Lintang Aurelia, biasa dipanggil Lintang. Aku berasal dari Departemen Statistika dan jurusan Statistika. Video kali ini saya akan membacakan resume atau materi yang dibawakan oleh Dr. Prof. Muhammad Turbaniani, MA, yang dibawakan pada tanggal Selasa 4 Agustus 2026. Materi yang dibawakan itu adalah tantangan mahasiswa muslim di era globalisasi. Sebelumnya izinkan saya membaca catatan-catatan saya ini karena saya sudah merangkumnya saat hari H. Nah, kenapa sih beliau itu membawakan materi ini? Karena beliau ingin mahasiswa muslim siap menghadapi dunia kuliah yang lebih serius, punya prinsip yang kuat agar tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif dan bisa menjaga identitas Islam dengan baik di era modern ini. Yang pertama adalah prestasi generasi muda itu yang terbaik adalah pendidikan. Karena dengan adanya pendidikan yang baik, maka generasi muda dapat mengembangkan potensi diri, berpikir kritis, dan memberikan kontribusi positif. Karena orang yang memiliki pendidikan yang baik itu akan menularkan pendidikannya juga ke orang-orang di sekitarnya, contohnya ke keluarganya, ke teman-temannya, dan lain-lainnya. Terus ada dinamika globalisasi dan perkembangan teknologi. Dinamika globalisasi dan perkembangan teknologi ini contohnya adalah perubahan dunia di era digital. Itu contohnya kayak zaman sekarang tuh sudah banyak beredar banyak AI, kayak AI-nya tuh ada yang profesional khusus AI merangkum, ada AI yang khusus buat bikin PPT, ada yang khusus buat kayak edit video, edit foto, ada yang bisa buat iklan, bahkan ada yang bisa bikin aplikasi. AI sangat banyak ya di zaman sekarang itu karena kita sudah di dunia digital yang sangat-sangat amat keren banget. Terus abis itu ada memanfaatkan teknologi digital dengan bijaksana. Kita di era yang sangat amat keren ini, kita harus memanfaatkan teknologi digital itu dengan sangat amat bijaksana karena jangan sampai kita dikendalikan oleh zaman digital yang sekarang ini. Tapi harus kita yang mengendalikan para digital ini. Prof. Dr. Muhammad Turbaniani kemarin tuh berbicara begini, jangan sampai kita dikendalikan oleh teknologi, tetapi kita yang mengendalikan teknologi. Jadi intinya, jangan sampai tuh kita terlena dengan teknologi yang ada. Nanti yang ada malah kita yang kebawa dengan teknologi itu. Tetapi harus kita yang mengendalikan mereka semua ini. Ada menyikapi era digital dan bijaksana. Yang pertama itu ada teknologi sebagai sarana pembantu. Jadi maksudnya itu teknologi yang ada di zaman sekarang itu kita harus menganggapnya mereka adalah hanya alat pembantu kita. Maksudnya kayak ya itu semua alat-alat yang ada zaman sekarang itu adalah cuman kayak fungsinya itu cuma buat membantu kita, bukan untuk menggantikan posisi kita yang ada di sekarang ini gitu. Jadi kita harus memanfaatkan teknologi yang ada, tetapi bukan untuk menggantikan 100% kerja manusia, tapi untuk menjadi alat bantu. Nah, terus ada juga berpikir secara kritis terhadap sesuatu. Atau biasa disebut dengan tabayun, mencari informasi yang sebenarnya atau mengkonfirmasi lagi informasi yang kita dapat. Jangan langsung disebarluaskan kemanapun, karena itu dapat menyebarkan hoax. Jadi kita harus mencari tahu dulu tentang informasi yang ada, mencari tahu dari mana asal mulanya, mencari tahu kebenarannya, dan mencari tahu semuanya agar tidak terjadi kesalahan saat kita share ke orang lain lagi dan tidak menyebar kemana-mana kalau misalkan itu terjadi kesalahan gitu ya teman-teman. Jadi menghindari terjadinya hoax. Terus habis itu ada menjaga identitas mahasiswa muslim. Pertama ada menaati nilai-nilai Islam sebagai pemandu. Pertama itu ada akhlak atau etika. Terus kedua ada jangan lupakan silaturahmi walaupun sudah ada atau dapat kita lakukan dengan telepon. Tapi itu nggak cukup ya guys, nggak cukup dengan telepon aja. Tetapi kita tetap harus bertemu secara langsung kepada orang yang kita telepon itu. Waktu itu sih contohnya saat Idul Fitri atau Idul Adha itu kita bisa telepon jarak jauh kan, tetapi itu lebih disarankan lagi kalau kita mengunjunginya secara langsung gitu teman-teman. Jadi jangan berhenti di telepon doang, kita harus mengunjunginya juga kalau bisa. Terus ada lagi etika atau akhlak yang harus jadi pemandu di kampus. Jadi kita tuh harus mengutamakan etika dan akhlak kalau kita lagi di kampus atau dimanapun kita harus mengutamakan etika dan akhlak karena itu penting banget, itu akan menjadi pemandu kita dalam kehidupan kita. Nih, contohnya adalah gunakan kalimat yang sopan kalau ngomong dengan orang, terus memberikan salam, sapa, dan senyum kepada orang. Terus habis itu ada lagi
bersikap selektif terhadap pengaruh global. Itu artinya adalah menyaring budaya dan tren, terus ada menjaga keseimbangan hidup. Oke, terus ada lagi menjadi mahasiswa adaptif, yaitu adalah mengembangkan kompetensi dan terus bertumbuh. Udah sih guys, gitu aja yang kemarin disampaikan dengan Ustadz Prof. Dr. Muhammad Turbaniani MA. Saya kira saya cukup sampai situ saja. Terima kasih semuanya atas waktu yang sudah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.